Sebelumnya aku udah bilang kalau sebelumnya sebelumnya aku udah bilang bahwa aku tuh bakal ngejelasin tentang asal muasal dari rumus gerak lurus berubah beraturan, nggak gerak parabola salah satu, bukan salah satu, Gatang salah salah dua. Salah dua rumus di gerak parabola dan satu rumus gerak lingkaran beraturan, bukan gerak melingkar beraturan. Kita bakal coba buat pisahin dan bongkar ya persamaan ini. Kita bakal coba buat bangun kembali persamaan ini dari persamaan-persamaan dasar yang kita udah tahu. Oke. Sekarang kita ambil case dari yang dua ini dulu. Kita ambil yang gerak parabola dulu ya. Ternyata kita tahu kalau misalkan kita punya jarak dalam X, jarak horizontal, maka jarak X terus ada kecepatan awal, kita bisa tahu ketinggian si benda itu berapa. Oke. Dan di persamaan kedua kita tahu kalau misalkan kita tahu kecepatan awal yaitu V0, terus kita tahu percepatan gravitasi dan kita tahu sudut luncurnya, kita bisa tahu jangkauan jarak terjauh dari benda yang kita lempar ini. Oke. Buat kedua soal ini kelihatannya kita cuma perlu beberapa persamaan doang. Malahan dua ada. Kita cuma perlu dua persamaan kok. Udah itu kita bisa langsung ngerjain. Nah, persamaan yang kita bakal pakai itu pertama, persamaan jarak di sumbu X. X sama dengan V0X dikali T. Jarak sama dengan kecepatan awal di sumbu X dikali T. Kenapa kecepatan awal? Soalnya kecepatannya tetap dari awal sampai akhir. Jadi nggak apa-apa kalau kita pakai kecepatan awal dalam sumbu X ya. Dan kalau kita pisahin lagi, kita bakal nemuin V0X itu V0 cos theta. Dengan case sesuatu yang dilempar kayak gini dan sudutnya tuh ada di sebelah sini. Gitu. Berarti di sini ada V0X, ini ada V0 dan ada V0 ya. Oke, kita bakal membutuhkan yang ini. Dan satu lagi kita bakal butuh rumus buat menghitung tinggi atau Y. Buat menghitung tinggi itu kita bisa pakai Y sama dengan V0Y T dikurangi setengah GT kuadrat. Aku jelasin ya ini dapat dari mana. Dan ingat bahwa V0Y itu adalah V0 sin theta, ya kan? Oh ya, ini yang X-nya aku lupa, T-nya ketinggalan, kasihan. Nah, gitu. Nah, ya. Oke, balik lagi ke Y. Kita harus ingat kalau misalkan V0Y itu V0 sin theta ya kan? Berarti ya udah kita ubah aja bentuknya. Y sama dengan V0 sin theta dikali T min setengah GT kuadrat. Lupa lagi kuadratnya. Nah, kita entah gimana harus menghubungkan kedua rumus ini biar dapat rumus-rumus yang di atas. Gimana caranya? Di sini buat kedua soal ini kita fokuskan ke menghilangkan T. Oke? Pertama kita coba dulu buat nemuin rumus yang pertama. Nah, buat yang rumus X ini kita bakal ubah jadi bentuk T. T sama dengan X per V0 cos theta. Nah, lihat. Di sini kita juga punya T kan? T di sini, T di sini. Habis itu ya kita substitusi aja kan? Y sama dengan V0 sin theta dikali T. T-nya itu kita substitusikan berarti X per V0 cos theta dikurangi setengah G dikali T. T-nya itu X per V0 cos theta kuadrat ya. Kita olah dikit. X kita, enggak, V0-nya kita coret ya. Terus X kita keluarin, kita bakal dapat X sin theta per cos theta, tan theta ya kan? X tan theta. Dah, terus selanjutnya min GX kuadrat ya, X-nya dipangkatkan 2, terus 2-nya ini dari setengah. Terus V0 cos theta kuadrat, V0 cos theta kuadrat. Nah, kita udah ketemu ya kan? Ya udah, kita udah nemuin rumus yang Y ini. Kita bisa tahu ketinggian dari jarak dan kecepatan awal. Gitu. Kita dapat ini. Bentar. Jadi terbukti ya persamaan yang tadi dengan cara menghubungkan antara persamaan di sumbu X dan persamaan di sumbu Y. Gitu aja. Mensubstitusikan ke T-nya gitu aja. Gitu. Terus selanjutnya kita bakal coba buat bongkar rumus yang kedua. R sama dengan V0 kuadrat G dikali sin 2 theta.
jangkauan ya R itu, seberapa jauh maksimum kalau kita lempar suatu benda, benda itu mendarat gitu. Lagi-lagi kita bakal menghubungkan dua persamaan ini sama ini, udah gitu doang. Cuman bedanya kita bakal mensubstitusikan T yang dari rumus Y. Kita perhatiin ya. Dan T-nya itu nanti kita bakal masukkan ke rumus yang X. Jadi bisa menggantikan T yang di sini. Nah, kita lihat ya. Kita bakal mulai dari rumus tinggi. V0 sin theta T min setengah GT kuadrat. Oke, aku pengen kalian bayangin ya. Kamu ngelempar suatu benda itu ya, misalkan Angry Bird ceritanya. Nah, gitu. Terus ditembakkan tek 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 tek. Nah, sini. Ini anggap ada bidang datar ya di sini. Nah, kita tuh kan pengen ngukur jarak terjauh, ya kan? Jarak terjauh tuh di mana? Nah, di sini ya kan? Nah, perhatian. Kalau kita memperhitungkan jarak terjauh, Y-nya itu berapa sih? Tingginya tuh berapa sih pas dia ada di sini? Coba. Tingginya berapa? Tingginya ya 0. Dia jatuh. Dia udah jatuh. Dia udah nggak punya ketinggian lagi. Berarti Y-nya tuh 0 ya kan? 0. Tinggal tulis sini sisanya sama. Pindah ruas setengah GT kuadrat. Itu kita pindahkan ke kiri. Berarti setengah GT kuadrat sama dengan V0 sin theta T. Ada yang bisa coret? Bisa. T-nya kita coret. Nah, T ini kita bisa olah lagi. Jadi 2 V0 sin theta. 2-nya pindah. Terus G-nya juga pindah. Jadi G-nya di bawah. Udah. Beres. T udah ketemu. Ya tinggal kita masukin ke rumus X. Gitu kan. Sesudah kita masukin ke rumus X gitu ya. Ini. Hasilnya bakal jadi X sama dengan V0 cos theta. T-nya pakai yang tadi. Berarti 2 V0 sin theta per G. Kita olah-olah, berarti V0 kuadrat 2 sin theta cos theta per G. Lah ini duanya kok di depan, kenapa nggak dikebelakangin aja gitu ya kan? Biasanya di sini. Nggak, ini sengaja. Mungkin kalian udah familiar sama bentuk ini. Ingat-ingat dulu. Ini salah satu materi dari bentuk identitas trigonometri. Kira-kira apa yang sama dengan 2 sin theta cos theta? Kalau kalian ingat, kalian bakal ingat bahwa 2 sin theta cos theta itu sama dengan 2 sin theta cos theta itu sama dengan sin 2 theta. Ini identitas trigonometri ya. Identitas trigonometri. Kalau kalian ingat, kalian pasti ingat. Ya udah, kita ganti aja 2 sin theta cos theta pakai sin 2 theta. Berarti hasil akhirnya bakal jadi X sama dengan V0 kuadrat 2 sin theta cos theta yang kita ubah jadi sin 2 theta ya. Per G. Udah beres, kita ketemu. Dan biar lebih tepat, kali ini bukan X lagi. Soalnya kita tahu ini jangkauan ya, range. Seberapa jauh kita bisa melempar batu itu sampai ke titik akhir. Itu dia, kita langsung ketemu yang tadi. Ya, R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Semuanya nggak lebih dari menghubungkan persamaan jarak di sumbu X dan persamaan di sumbu Y. Gitu doang kok. Ya, oke. Oke, buat kedua persamaan itu kita udah lumayan familiar ya. Kita bakal coba buat mengulik persamaan yang ini, yang punya lingkaran. Tepatnya percepatan sentripetal, percepatan yang menarik suatu benda ke arah pusat yang sedang melakukan gerak melingkar beraturan. Oke. Nah, buat ini kita bakal gambar suatu lingkaran deh. Lagi-lagi mungkin kita lagi ngelempar sesuatu deh ya. Lagi bukan ngelempar, kayak ngelilingin sesuatu dalam suatu lingkaran. Ini agak susah, aku berharap bakal ada kayak tools buat bikin lingkaran, cuman kelihatannya di Windows Journal versi ini kelihatan belum ada. Ya udah. Oke, terus kita punya tali dan kita punya beban di akhir. Misalkan batu deh. Dan kita putar-putar gitu kan. Nah, pas lagi muter gini kita tinjau pas lagi posisinya di sini. Nah, pas lagi di sini dia lagi muter dan kecepatannya tuh V-nya arahnya ke sana. Nah, V ini kita bisa pisah menjadi dua komponen. Itu VY dalam sumbu Y dan VX. Itu sumbu X. Nah,
Just bear with me for a moment. Kita bakal bikin segitiga juga di sini. Segitiga di sini dan ada sudut di sini, theta, sudut theta. Buat apa? Lihat aja dulu. Lihat, kalau misalkan ini sudut theta, yang sama tuh mana? Yang ini atau yang ini? Yang sama itu sudut yang ini, ya. Kalau misalkan penjelasan soal trigonometrinya bakal agak terlalu lama kalau misalkan dijelaskan di sini. Pokoknya gini aja. Pokoknya kalian perlu tahu kalau misalkan theta di sini sama dengan theta di atas ini ya. Mungkin lain kali aku bakal jelasin tentang trigonometrinya, tapi enggak sekarang. Oke, kita udah belum? Kita lihat ya, kita punya tali dengan panjang R, kita tambahin ini ada panjang R, terus kita punya panjang dalam sumbu X itu ya X, terus kita punya panjang dalam sumbu Y itu Y. Nah udah. Oke, sekarang kita bakal tinjau kecepatannya. Ingat ya, kecepatan ini punya dua komponen arah. Yang pertama tuh komponen arah vertikal sama komponen arah horizontal. Yang vertikalnya itu VY dan yang horizontalnya itu Vx. Ya. Oke, berarti kalau kita tulisin ini bakal jadi Vx Vxi ditambah Vy J. I itu sumbu X, terus J itu sumbu Y. Oke. Terus yang namanya Vx. Vx itu sama dengan V cos theta ya kan? Oh, jangan dulu. Jangan dulu. Kita harus lihat si konteks dari case yang kita perhatiin. Lihat ya. Kalau kita lihat V di sini dan kita lihat Vx, Vx itu ngarahnya ke sini kan? Ini sisi tegaknya sebenarnya. Coba aja lihat, sudutnya ada di sini, terus Vx-nya itu ada di sini. Kalau misalkan sudut garisnya ini kita pindahin di sini kan, ini jadi sisi depan, bukan lagi cos, tapi ya kita harus pakai sin. Makanya perlu diwaspadai di sini ya. Di sini kita pakai sin. Terus kita juga harus perhatiin bahwa Vx di sini ngarah ke kiri, dan yang namanya ngarah ke kiri di koordinat kartesius itu harus selalu negatif. Berarti kita harus negatif V, dan ingat-ingat trigonometrinya pakai sin kali ini, ya. Soalnya Vx itu ada di sisi tegaknya atau depan ya, depan per miring gitu kan. Nah, gitu. Terus kalau V-nya gimana? Nah, V-nya ini sebaliknya. Ini sisi samping. Berarti jelas V dikali sin theta. Oh, sorry, cos. V dikali cos theta. Nah, ini V-nya kok positif, tadi yang ini negatif, kok ini positif. Nah, itu gara-gara arahnya juga. Lihat, V ini arahnya ke atas. Kalau di koordinat ke atas itu positif atau negatif? Positif ya kan? Ya udah gitu. Nah, udah kayak gini. Terus ngapa? Udah beres? Ya belum lah. Kita tuh nggak tahu ini theta berapa. Ini jadi masalah nih. Kita nggak tahu theta berapa. Tapi ya jangan khawatir. Kita punya R, dan R ini sebenarnya udah lebih dari cukup. Nggak, udah cukup deh. Udah cukup buat mengetahui perbandingan trigonometri di sini. Kita lihat ya. Min V, sin theta. Ingat ya, sin theta itu adalah depan per miring. Oke, kita tinjau di segitiga ini. Nah, makanya kita perlu bikin segitiga biar bisa pakai segitiga ini buat perbandingan trigonometri punya kita. Gitu ya. Sin theta tuh depan per miring kan, berarti Y per R. Y per R ditambah V dikali cos theta tuh samping per miring, berarti X per R gitu kan. Dikali X per R. Oke, dah. Oke, tahap pertama udah beres. Kita udah tahu persamaan dari V-nya. Nah, tapi ingat tujuan kita tuh nyari persamaan dari percepatan sentripetal. Ingat nggak gimana caranya dapat percepatan dari kecepatan? Dari V, gimana caranya kita bisa dapat percepatan? Jadi turunin ya kan? Berarti kalau misalkan kita pengen dapat percepatan, itu berarti turunan pertama terhadap waktu dari fungsi kecepatan. Ini juga sama, berarti kita harus turunin. Untuk A sama dengan dV dt, dan kita harus turunin semua ini. Ya. Berarti d dt min V Y per R ditambah V X per R. Gitu ya. Kalau misalnya kita tulis ulang, kita tulis di sini bakal agak luas soalnya. A sama dengan D, kita distribusin aja, ini ke sini, terus ini ke sini.
Kalau kita tulisin berarti D dt dikali min VY per R. Ya benar, VY per R ditambah ya. D per dx dikali V dikali X per R. Oke, udah gini gimana? Oke. Kita lihat ya. Yang namanya diturunkan tuh jumlahnya tuh nggak sama. Si hasilnya tuh nggak bakal sama. Sedangkan di sini ada beberapa hasil yang konstan. Lihat, ingat ya, dalam persamaan gerak melingkar beraturan, nilai kecepatan selalu sama, cuman arahnya aja yang beda-beda. Dan nilai talinya juga sama, ya kan? Jari-jarinya sama. Soalnya yang nggak masuk akal juga kalau misalkan kita lagi uh, ngeliling-ngelilingin batu pakai tali, tiba-tiba talinya memanjang atau memendek, kan nggak mungkin. Nah, berarti yang nggak berubah kita keluarin. Nah, tinggal yang diturunin itu yang di dalam. Berarti dy dt. Begitu juga sama yang ini. V sama R di sini konstan, nggak berubah, berarti kita keluarin. Dan yang diturunin itu dx dt. Kenapa aku nulis dx di sini, dt harusnya. Nah, gitu. Oke. Kalau kalian ingat, ini harusnya ngingetin sesuatu nih. Ini harus ngingetin sesuatu harusnya. Apa coba? dy dt sama dx dt. Ingat ya. Kalian ingat kalau percepatan itu turunan pertama dari kecepatan. Nah, berarti kalau kecepatan itu turunan pertama dari apa? Yang di bawah, yang di atas kecepatan. Ya, malah di reveal. Ingat-ingat lagi deh ya. Kita punya posisi, dan kalau diturunin kita punya kecepatan, dan kalau diturunin lagi kita punya percepatan. Kalau misalkan kita turunin posisi, kita bakal dapat kecepatan. Terus kalau kita turunin kecepatan, kita dapat percepatan. Oke, di sini kita turunin posisi ya kan, berarti kita bakal dapat kecepatan. Kecepatannya ini dalam sumbu apa? Ya sesuai aja, kalau misalkan ini posisinya ya berarti kecepatannya di sumbu y, Vy. Terus kalau misalkan selanjutnya ini Vx ya kan, gara-gara posisinya posisi x. Nah, gitu. Lagi-lagi kita perlu pakai trigonometri. Ingat ya, Vy di sini kita balik lagi ke gambar yang tadi, Vy itu ke atas. Dan perbandingannya itu pakai cos, gara-gara itu sudut samping per miring. Sama ya penjelasannya kayak tadi, nggak usah dijelasin lagi. V cos theta ditambah V per R. Nah, buat X-nya itu berarti kita pakai sin ya kan. Kita pakai X itu ngarahnya ke kiri lagi, itu bakal negatif berarti nanti. Terus kita pakai sin ini yang sisi ke X-nya. Terus ini buat sisi miringnya ya. Jadi buat konteks ini kita Vx-nya pakai sin. Dan ini harus negatif soalnya arahnya ke kiri kan tadi ya. Berarti min sin theta. Kita beresin. Berarti min V per R, enggak, V kuadrat per R cos theta, gara-gara V dan V-nya dikalikan ya. Dikurangi V-nya ya ketinggalan. Ini V harusnya. Min V dikali sin theta. Berarti min V kuadrat per R dikali sin theta. Oke, udah beres. Berarti kita dapat bahwa vektor kecepatannya itu ini, min V kuadrat per R cos theta min V kuadrat R sin theta. Ingat ya, kita ingat-ingat lagi yang tadi, ada yang dalam sumbu X dan ada yang dalam sumbu Y. Harusnya mah nggak dilupain sih ya, vektor satuan I-nya. Tapi ingat-ingat lagi ya. Lihat, yang ini tuh sumbu X dan yang sebelah sini sumbu Y. Berarti kalau kita balik lagi yang tadi, ini sumbu X dan ini sumbu Y. Gitu ya. Ingat-ingat aja. Berarti kita tulis ulang biar jelas. Ditambah min V kuadrat per R sin theta C. Kalian masih ingat gimana cara ngitung besar dari sebuah vektor? Ya, berarti kalau kayak gini, kayak Pitagoras saja kan? Kayak Pitagoras,
Ini misalkan C, di sini A, di sini B. Berarti buat mengukur C itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini juga sama. Buat mengukur resultan atau besar dari percepatan ini, kita perlu jumlahkan kuadrat dari dua nilai ini. Berarti langsung aja ya. Jadi akar dari min V kuadrat per R cos theta kuadrat ditambah min V kuadrat per R sin theta kuadrat. Ya, ada yang sama? Ada yang sama dong. Ini V kuadrat per R-nya sama. Berarti kita bisa keluarin V kuadrat R dikuadratkan. Ya, udah mata. Mendingan kita tulis aja lagi ya. Kita tulis ulang biar jelas. Min V kuadrat per R dikuadratkan. Terus dikali cos theta plus cos kuadrat theta ya. Cos kuadrat theta gara-gara dikuadratkan ditambah sin kuadrat theta. Nah, V kuadrat per R kuadrat ya. Dikeluarkan gara-gara ini akar. Berarti V kuadrat per R. Ini minnya juga hilang ya. Soalnya apapun kalau dikuadratkan pasti hasilnya positif gitu. Terus di dalam tinggal nyisa sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Di sini ada identitas trigonometri lagi yang bisa kalian perhatikan. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Berapa coba? Hasilnya 1. Ya, namanya akar 1 ya 1. Berarti kita temuin bahwa rumus akhirnya itu V kuadrat per R. Jadi buat percepatan sentripetal, nilai besar dari percepatan sentripetal itu adalah V kuadrat per R. Begitu guys. Kita udah berapa menit? Oh buset, 20 menit. Ini 10 menit buat ngejelasin satu persamaan doang. Ya udahlah, biarin. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kayaknya buat aku segitu dulu. Oke. Kita bakal ketemu di lain hari mungkin. Kimia. Kemungkinan besar bakal kimia sih habis ini. Oke. Bye.